saking banyaknya beranak kadang-kadang menghitung lagi. Saya ada melihat di TV orang nih anaknya 12 mariak halu-halui karena rapatan anak, sekalinya diculik penculik satu, ditelepon oleh penculik, bapak kalau hendak selamat siapkan duit, kalau anak bapak hendak selamat siapkan tebusan duit, karena anak bapak ada tempat saya. Oh ya bapaknya kain hulu, aku nak menghitung hulu. Cukup apa kada sekali dihitung tinggal 11 lagi. Anak hilang sikung sehari kada tahu, saking banyaknya beranak. Lalu dibalas telepon oleh abahnya, sudah jabahnya kalau usah dibulikakan, ambil aja langsung. Amun masih kurang jabahnya di rumah banyak stoknya lagi, ambil. Orang berdagang, orang ini berdagang membilok seminggu sekali. Orangnya sama pada bungol, yang sikung bungol sikung tambuk, berjual uyah. Bulik berdagang uyah tertinggal 2 karung, uyah tuh garam nang masin tertinggal 2 karung. Hendak dia hendak ke rumah, kalau kau di kami kucing, hendak dia selangkau, lo kau dicuntan maling, dihijakan di kelutok, lo kau diingkul orang kelutoknya. Akhirnya jasi bungol tadi kita simpani dalam sumur aja, masukkannya uyah nang 2 karung dalam sumur, karena minggu hadapan yang diambil. Sudah sampai minggu hadapan nak membilok, tajun si bungol tadi. Hari dia ada lagi, aja si bungol hebatnya maling nih, tahu pada ada uyah di sumur. Oke, si tambok kayak pang tahu. Coba ambil aku menajuni, tajunnya di tambok hahar, ay bujur gesernya tahar karungnya. Cari diangkat uyahnya dia ada, aja si tambok pintarnya maling nih, menyuntan uyah karungnya ditinggal. Padahal bukan dicuntan doang, lana. Di mana ikan mandak baju kau umanya dalam lemari itu pang disiden. Lemari mana jenang laki? Aja berapa uting ikan menukar lemari? Lemari syuting itu pang disiden. Dicari seorang. Amun ada lemari tentu ada umanya ini nah kada ada. Aja nang bini kayak pang aku mandak lemari orang sebelah. Sisi itu pang. Tahambur lipatan, nang bini melihat lipatan tahambur, perhat mengikuti mangkok, hantamnya mangkok pecah 2 buah. Nang laki ambil piring, hampas piring pecah 12. Oja nang laki harga piring bisa dibeli, harga diri suami kemana mencari? Itulah kita nih. Kenapa aku layau ke sana? Kenapa? Kita akan sama-sama mendengarkan ceramah agama, betul, yang akan disampaikan oleh seorang tuan guru yang kita nanti-nantikan, betul, yang kita rindu-rindukan. Seorang tuan guru yang domisilinya jauh di Kuala Tungkal, namun nama beliau begitu tersohor di Banua kita, yang mungkin ceramah-ceramah beliau selama ini kita saksikan cuma di YouTube, Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Nah, pada malam hari ini kita bertatap muka langsung bersama beliau. Langsung saja ulun persilahkan kepada Tuan Guru kita Kiai Haji Fahrudin Nur. Ulun persilahkan. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, utamanya para habaib
para syaraib, tuan-tuan guru beserta seluruh pejabat pemerintahan, wabil khusus Bapak Gubernur yang dalam hal ini diwakili beserta pimpinan majelis, guru kita Tuan Guru Ahmad Sufyan Al-Banjari beserta tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada pimpinan. Di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, sebelum Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan, menjemput perintah sembahyang 5 waktu yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Sebelumnya Nabi dibedah dadanya, dibersihkan hatinya. Kenapa hati yang dibersihkan? Karena hati supir kehidupan. Baik atau tidak perjalanan hidup kita tergantung hati kita. Ibarat mobil, baik apa tidak jalan mobil tergantung supirnya. Kalau supirnya hebat, pengalaman dan tenang, penumpang aman. Tapi kalau supirnya pepaningan, menyetirnya sembarangan, jajak gas bekajut, tahangkup ke belakang, jajak rem bekajut, tersungkam ke hadapan, di tikungan tancap gas, awak sama awak berhantam. Kenapa kita kadang-kadang bisa berhantam? Jawabnya, hatinya bermasalah. Maka itu ada nyanyian, jagalah hati, jangan kau nudai. Cuman ada yang nambah, jagalah suami, jangan sampai tak kawin lagi. Orang nambah bukan ulun. Lalu apa obat hati? Kemarin saya sudah menerangkan penyakit-penyakit hati yang membahayakan. Lalu obatnya, kata sahabat Abdullah Al-Antaqi rahimahullah, khamsun hunna min dawa'il qalbi. Ada 5 macam perkara yang dapat dijadikan obat hati, agar hati jangan bekarat, agar hati jangan punya penyakit hati yang membahayakan. Mana penyakit hati yang membahayakan? Sombong, merasa hebat. Maka itu sehebat apapun kita, merasa hebat bagus. Orang yang kada hebat tapi inya merasa kada hebat, tak bagus gitu. Survei membuktikan. Ada kisah orang tandingan beulah wadai, masing-masing desa beulah wadai. Yang satu desa beulah wadai bingka, yang satu desa behuluk kek, hintalunya aja 40 biji, hagin tandingan supaya dapat juara 1. Yang satu desa beulah kuih sarang samut, biar juri bingung menilai kenapa kuih berlubang-lubang dalamnya. Itu namanya kuih sarang samut. Yang satu desa kada umpat tandingan, jar kepala desa, kami sana kepala desa, sini pembakal. Jar pembakal, kenapa kada umpat tandingan? Ujar ibu-ibu, apa nang kita ulah? Orang modal ganal, awak modal mana? Nang kepala desa kada usah khawatir, kita umpat tandingan karena ulun ujar kepala desa ada BIC pisang masak di rumah. Pisang masak itu ditumbuk lani-lanik, andaki tapung, andaki santan kelapa, bungkus ke daun, dilipat, sumap jadi pais. Itu tuh sepupu sekali awan cangkudok, memerinaannya limping, dan sanaknya kulak pisang, sama aja.
Jadi ibu-ibu kada ada harapan menang Pak Ai. Oh, jaga kepala desa kita kada perlu menang. Yang penting kita ikut bertritipasi. Jangan kada umpat. Akhirnya hari ditentukan. Yang bisa membawa wadai bingka penuh dengan kebanggaan. Kitalah yang dapat juara. Karena kuih kita hebat. Kenapa dia merasa hebat? Dasar kuihnya hebat. Yang membawa bolu kek dia merasa dialah yang menang. Kenapa? Karena kuihnya hebat. Kenapa dia merasa hebat? Memang kuihnya hebat. Yang behulu sarang samut begitu, habis terkumpul di tanah lapang. Kuih tahu kumpul semua kecuali pais yang belum datang. Kenapa? Karena yang mantar pais betul tunjulan. Oja inor ikam aja mahai mantar. Oja imah cara ada parlo to suruh ijo do mantar. Akhirnya betul tunjulan oja inor siapa yang menyuruh mengolah pais. Oja imah kepala desa suruh bininya mantar aja sidin. Terpaksa bini pembakal mantar. Imah mantar sidin hilang. Kenapa sidin mantar pais merasa kada hebat? Kenapa? Memang kuenya kada hebat. Ternyata begitu hendak penilaian, turun angin kencang, memukul debu yang ada di sekitarnya bertaburan, menutup wadai yang di hadapan juri. Dilihat behulu kek penuh dengan debu, bingka penuh dengan debu, behulu serang samut kada berlubang lagi, habis lubangnya tertutup dengan debu. Yang selamat tinggal pais lagi. Maka terpaksalah juri menetapkan yang dapat juara satu adalah pais. Maka sejelek apapun kita merasa jelek, bagus sudah daripada orang hebat merasa hebat, apalagi asli kada hebat. Obatnya 5 macam. Yang pertama mujalasatu sholihin, mau duduk berkumpul di majelis-majelisnya orang soleh. Ai huduru majalisil wa'zi, artinya hadir di majelis-majelis yang mendatangkan nasihat. Apa majelis mendatangkan nasihat? Pertama majalisul ilmi wa zikri, yang kedua wa akhbaris sholihin. Perkumpulan orang-orang baik itu 2 aja. Pertama perkumpulan dibicarakan ilmu dan zikir. Orang kalau kita kumpul pengajian di majlis taklim setiap minggu itu bicara ilmu, itu adalah majlisnya orang-orang soleh. Maka itu ujar Nabi, man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tarikan ilal jannah. Siapapun orangnya yang mau menuju tempat ilmu, maka yakinlah Allah sudah mudahkan jalan menuju ke dalam surga. Maka itu kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, laisa ba'dal faraid abdal min talabil ilmi. Tidak adalah perbuatan yang lebih baik setelah menunaikan perintah yang wajib dibanding hadir di majelis ilmu. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, lam yu'ta ahadun ba'dan nubuwah syai'an abdal minal ilmi wal fikhi. Tidak ada pemberian Allah kepada seseorang setelah Allah beri pangkat para anbiya yang lebih utama dibanding diberi Allah ilmu dan paham fikih. Itu setelah para anbiya pangkatnya. Makanya kalau orang berilmu ini aman. Kalau sudah berilmu, istilah kasarnya maakali orang gin boleh. Ini ada ilmunya Bang. Ada pernah teman saya bercerita, pernah terjadi katanya ada orang hendak berkorban belapan, sapinya sikongannya. Sapi seikong kan orang bertujuh, ini orang belapan. Hagin seperanakan karena anaknya banyak. Orang bahari itu bebanyakan anak. Ikan belanak masak wadi, banyak baanak banyak rejeki. Kalau ini ikan belanak masak kuning, banyak anak mamanya paning. Pakada paning, anak dilarang keluar malamnya, patang keluar dah bulik malam. Jam mamanya kenapa ikam keluar malam nak, mama kada membolehkan, aku mah aja kada keluar malam kada, aku keluar siang tadi cuman buliknya malam, parah lagi. Orang dahulu banyak beranak,
saking banyaknya beranak kadang-kadang menghitung lagi. Saya ada melihat di TV orang nih anaknya 12 mariak halu-halui karena rapatan anak, sekalinya diculik penculik satu, ditelepon oleh penculik, bapak kalau hendak selamat siapkan duit, kalau anak bapak hendak selamat siapkan tebusan duit, karena anak bapak ada tempat saya. Oh ya bapaknya kain hulo, aku nak menghitung hulo. Cukup apa kada sekali dihitung tinggal 11 lagi. Anak hilang seikung sehari kada tahu, saking banyaknya beranak. Lalu dibalas telepon oleh abahnya, sudah jabahnya kalau usah dibulikakan, ambil aja langsung. Amun masih kurang jabahnya di rumah banyak stoknya lagi, ambil. Orang banyak beranak datang ke rumah guru, bolehlah guru ulun hendak berkorban sapi seikong tapi kami belepan, je guru kada boleh sapi seikong hagin bertujuh, pun kada boleh guru ai baik kada berkorban ha kami, daripada kami bertujuh berkorban anak nang bungsu tertinggal, kami bertujuh perkendaraan di akhirat, anak seikong berjalan baik berjalan beritaan ha jisidin. Je guru marah ha itu panghukumnya, kuliling bertanya kemana-mana guru kada boleh. Rupanya ada mendengar kabar ada guru tuha di kampung. Guru tuha tu kada kemana lagi, kada tulak lagi, kada diundang orang lagi, kada pasti dipakai lagi tuha pang sudah. Nya nang apa aja tuha tu sepida gin tuha kada dipakai, bini gin tuha kada pasti dipakai gitu lagi. Kamu dipakai juga, sekali memakai seminggu manggah takor. Datangi sidin nang guru tuha tadi. Janang datang, bolehlah guru kami berkorban sapi seikong orang belapan. Uja guru boleh hai. Ai je guru orang sana kada membolehkan guru ai. Je guru siapa kada membolehkan. Boleh berkorban sapi seikong belapan. Mongko itu guru ai aku hendak ai berkorban, ayo ha je guru. Cuman aku hendak bertanya je guru, anakmu nang paling halu itu ganal kah halus kah? Oh, anak nang haloi guru aja haloi ya masih, tapi sudah pangbalir cuman kada ganal belum. Nah perlu ikam ketahui je guru, sapi itu kan ganal tinggi, anakmu haloi rendah, otomatis kada kawannya naik ke sapi. Cuma guru aja tertinggal di anakku, kada jusiden ada cara supaya anakmu jangan tertinggal. Ikam menukar kambing seikong, hagin kejajakan anakmu meloncat ke atas. Oh masuk pikirannya bulik sidin, berkorban sapi seikong, kambing seikong belapan, boleh. Siapa bilang kada boleh? Ini namanya kiai berpolitik namanya. Maka kiai tidak dilarang berpolitik asal kana aja ilmunya. Nang kada kana nih nang kacau. Tapi kalau ilmu kada ada, makali orang, dasar makali bujur. Ada kisah kawan ulun, nang berkisah mati dah orangnya. Orang ini berkayu para jongkong melihat ada unjun, mau di sana unjun sama unjun betantaran paring, mau kada paham paring buluh, mau kada haur, mau kada buluh, mau kada paham jo paring, kada paham paring berbudik ke buluh pulang wabillahi taufik lagi. Sekali diangkat sidin unjun orang tadi dalam cerita, aku kada mau ubah cerita. Ikan tapah ada kurang 5 kilo beratnya, buat ke perahu jongkong, datang ke rumah kiai, dikira kiai tapi kada ilmunya ada, cuman dikira tuan guru. Datang bertanya hukum, bolehlah guru ya kami ambil ikan tapah nih. Ujar guru kada boleh. Kenapa? Karena itunya orang, tapi kami dapat guru ai. Walaupun dapat jasiden, tapi itu kan unjun orang. Tapi kemana kami memberikan guru jasiden? Julung ke adul kok ihak ampunnya. Ujar guru, walaupun kada tahu tetap ambat turang, haram hukumnya dimakan. Karas guru tadi. Sekalinya besurah inya, ancaman guru aja cakainya halal, hendak ulut tatak dua. Nang sebelah kepala hagin pian, kalau kau hendak masang asam pedas kah? Oh dia mau dibagi dua kena hulo. Ulun dia memang ada mau talaah bab bagi membagi, cuman kan selesai belum. Coba ikam hadengi je setumat, aku menyelesaikan hulo di kamar, masuk ke kamar kada lewas keluar, kalau dibagi dua aja halal lah adanya. Ah ini nang payah nih. Kenapa? Karena kada beilmu.
amal kada selamat kalau kada beilmu. Jangankan amal akhirat, amal dunia aja kalau kada beilmu kada selamat. Ada kisah orang berdagang. Orang ini berdagang membilok seminggu sekali. Orangnya sama pada bungol. Yang sikong bungol, sikong tambuk. Berjual uyah. Bulik berdagang, uyah tertinggal 2 karung. Uyah tuh garam. Nang masin tertinggal 2 karung. Hendak dia hendak ke rumah kalau kau dikamihi kucing. Hendak dia selangkau lo kau dicuntan maling. Dihijakan di kelutok lo kau diingkul orang kelutoknya. Akhirnya jasi bungol tadi kita simpani dalam sumur aja. Masukkannya uyah nang 2 karung dalam sumur. Karena minggu hadapannya diambil. Sudah sampai minggu hadapan nak membilok, tajun si bungol tadi. Hari dia ada lagi. Omaja si bungol hebatnya maling nih tahu pada ada uyah di sumur. Oke, tambok kayak pang tahu. Coba ambil aku menajuni tajunnya di tambok hahar. Ai bujur gesernya tahar karungnya. Cari diangkat uyahnya dia ada. Omaja si tambok pintarnya maling nih. Menyuntan uyah karungnya ditinggal. Padahal bukan dicuntan orang, lanah. Itu kalau dunia aja kayak itu. Bayangkan akhirat kalau kada beilmu. Ada kisah kawan ulun. Orang ini belajar sembahyang tadi berempat. Sudah belajar berempat tadi burikan. Sikong jadi imam, bertiga jadi makmum. Nang jadi imam tadi kebetulan anak bekantut. Ditahan ni sidin, alhamdulillah berhasil. Bekantut kada bersuara tapi berbau. Baunya ni tahambur kan yang bertiga. Ada sikong kada sabar bertakon, siapa aja bekantut orang sembahyangnya. Jana sikong memadahi kada boleh berpandir. Orang sembahyang tu berenai je, jangan berpandir ya sidin. Oh jana sikong untungnya aku kada berpandir ya sidin. Sama. Makanya hadir di majelis ilmu itu pahalanya sangat luar biasa. Hadir di majelis ilmu merupakan obat hati. Makanya di dalam kitab tafsir Sawi, hadir di majelis ilmu itu pertama parubbama intafa'a bihi man alimallahu imanahu. Kadang-kadang liwat majelis ilmu orang yang belum dapat hidayah Allah, dia akan dapat hidayah Allah lalu beriman. Diceritakan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an berjalan suatu ketika memakai pakaian yang agak mewah karena sidin termasuk wali nang diberi Allah kelebihan daripada harta, tapi sidin kada pemanar. Kalau orang meminta, sidin kada pernah menolak sekalipun harus membagi baju 2 aja lagi sanggup membagi syuting seorang. Jadi beliau berjalan agak mewah, kendaraan mewah, pakaian agak mewah, lewat di depan orang yang belum dapat hidayah. Inya hafal dengan hadis Nabi ad-dunya sijnul mu'min. Ada lanjutannya, ada ulun lanjutakan. Ad-dunya sijnul mu'min. Ini dunia penjara orang mukmin. Tapi kenapa aja orang nih maka pian ni nyaman. Ujar penjara orang mukmin, tapi kenapa orang mukmin maka mewah? Orang mukmin mobil harat saja. Orang mukmin, orang Islam, orang beriman, kenapa rumah maka mewah-mewah? Ujar pang penjara. Ujar Tuan Syekh, perlu kau ketahui, semewah apapun kami di dunia itu penjara. Senyaman apapun di dunia tetap penjara. Senyaman-nyamannya makan, ujungnya kenyang, tabihira. Kan tersiksa juga. Di mana nikmatnya? Kebanyakan makan daging tinsi, mana nikmatnya? Kebanyakan makan hundang galah, kolesterol. Kebanyakan makan kerupuk belinju, asam urat. Kebanyakan makan di rumah orang, bininya sarik. Di mana nyamannya? Mana ada nyaman? Dunia ini menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak adalah kesenangan hidup di dunia, kehidupan di dunia kecuali kesenangan yang menipu daya. Apa tidak tertipu? Ulun nih lagi kai Samsul Bahri. Kalau ulun bersuroi ke atas, tarik ke bawah, mirip rambut abang Arapik. Sekali datu parah pada datu meringgi.
ibu-ibu gin sama juga lagi anom kakaya yo tinting bungasnya sekali tuha dia kayak mak lampir menipu kalau imbah nikah berbulan madu bukan main sampai berbilang dengan istrinya, dek aku sedetik pun tak bisa hidup tanpamu. Bualnya begitu mati bini kawin lainnya pulang, Jepang kada bisa hidup tapi hidup aja masih menipu kalau amun misalnya imbah nikah berjalan ke rumah mintuha terpelisit batis bini lekas menjambat terputus-putus tali capal, hati-hati sayang. Sekali sudah tuha tahan tak nang bini, hati-hati kemana menak mata uji sidin. Lagi imbah nikah nang laki manggil bini adik, yang laki bini manggil laki kakak, ujungnya yayang panggilannya. Sekali sudah tuha mulai bergegalaran melihat bini bungkok hendak menangkok aja. Oh jenang bini barang ngain nawai aja, rupanya nang laki bapak nau aja coba. Mana ada menipu kita nih kalau di majelis taklim nampak ramahnya. Coba lihat ibu-ibu kayak ada suasari ramah banget, tapi kalau di rumah ngapa marah-marah. Amun awan laki orang ramah, awan laki seorang marah-marah. Nang laki kita juga bini orang ramah, bini seorang marah-marah. Melihat bini orang lalu hendak kemana mbak, hendak ke kadai aku, hati-hati mbak kalau kota pelisit pian jalan licin nggih terima kasih pian perhatian wan ulun top tahan tak lakas menjamba putus tali capal, hati-hati mbak sakit kapian amun sakit beurut bini orang. Takana bini seorang hanya retulak nak kakadai nak mana tu aja nak belalah aja tu napang ku cari belalah aku nak kakadai aja nang bini janang laki jangan lawas janang bini napang ku cari lawas duit kedapati ada itu kan mulai panas dah bisa singgungan halaluan. Oh janang apa namanya laki hati-hati tu jalan licin kalau ku tedang sar tahu aku disiden juga. Soalnya top tedang sarhan sakit lo kok jenang laki juga. Aduh cocok banget. Padahal bini banyak jasawan kita. Bini orang mana pernah masa bini orang terjatuh lakas mangkat bini seorang sakit lo kok. Pada bini seorang nang berjasawan kita mengandung anak kita 9 bulan, melahirkan anak kita bertaruh nyawa. Bukan nyaman pak orang beranak loh. Cakanya nyaman beranak ibu-ibu tuh 3 kali seminggu hakun beranak. Cuman beranak tuh asa rabit dunia. Belum lagi maharagu anak kita sampai ganal kayak nang di hadapan nih suaranya harat pulang han ganalnya jasa bini. Bukan tanggung-tanggung masa bini salah sedikit disariki. Itu namanya tidak pri kebinian namanya. Bini orang mana pernah mengandung anak kita. Suahlah bini orang mengandung anak kita. Kalau pernah berbahaya. Berarti netep tuh. Masa bini salah sedikit lak bini kayak itu juga. Amun awan laki orang hanya datang tamu ke kelinting mulakan banyu. Jatamu kado saya report mbak nggak report kok aja. Iya laki orang. Takana lagi seorang setengah jam dah duduk belum dulakan banyu. Pejan laki ulakan banyu ding kada melihat ke orang awan diulah pang seorang. Kenapa maka kada ramah? Nang laki juga baca cari baju umah kada tetamu bamamai. Bini banyak gawian. Di mana ikan mandak baju ko umahnya? Dalam lemari itu pang disiden. Lemari mana jenang laki? Omah aja berapa uting ikan menukar lemari? Lemari syuting dopang disiden dicari seorang. Amun ada lemari tentu ada umanya ini nah kada ada. Oh majenang bini kayak pang aku mandak lemari orang sebelah sisi itu pang tahambur lipatan nang bini melihat lipatan tahambur perhat mengikuti mangkok hantamnya mangkok pecah 2 buah. Nang laki ambil piring hampas piring pecah 12. Oh jenang laki harga piring bisa dibeli harga diri suami kemana mencari. Itulah kita nih. Kenapa aku layau ke sana kenapa? Nang kedua, majelisnya orang soleh terlihat panjang kisah ini. Majelisnya orang soleh itu wa ikhbari solehin. Kaina bila ada haulan,
dibacakan menakib orang-orang soleh, hadir kita, itu obat hati. Kita hendak sombong hilang karena kita membaca menakibnya. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau itu umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Beliau Imam Syafi'i itu umur 15 tahun sudah diberi kesempatan memfatwakan hukum sendiri. Umur 10 tahun hafal hadis Al-Muwatta. Setiap bulan Ramadan 30 kali khatam Al-Quran. Maka terubat di hati kita, di mana kita merasa hebat. Kada paparkan sidin. Imam Malik begitu pulang. Imam Malik itu menuntut ilmu 700 orang gurunya. Kita bisi guru paling betujuh. Di mana sombongnya kita? Itu pun termasuk guru pencak silat berdua. Tinggal beli maju lagi. Paharatnya pada orang. Iya. Imam Malik nang disalahkan. Harat Imam Malik ke kita kah? Imam Malik setiap malam bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kabila bermimpi bertemu Rasulullah. Handak inni muhibbun, handak. Tapi kenyataannya kada. Imam Malik mimpi malam siang jadi kenyataan. Kita menada. Tapi bagus karena mimpi kada karuan. Malam tadi termimpi disasahi anjing. Kalau esok jadi kenyataan mau buka kemana kita? Untung dalam mimpi. Tapi katanya ada mimpi yang bagus tu ada. Termimpi disasahi ular. Jadi kalau termimpi dikejar ular, dikapungi ular, hadangi. Ulun ada melihat di YouTube Julak Utoy. Ada Acil. Ulun ada tamu di Samarinda. Bergambar kami berdua 11-12 kami. Jadi Acil termimpi dikejar ular. Oja Acil julak, apalah takwil mimpi ulun nih? Ya julak mengapa? Malam tadi ulun termimpi disasahi ular julakai. Oja julak dipatoknya lapian, alhamdulillah kada julakai. Bahja julak cakap dipatoknya bagus banget. Ada orang nang handak kilai. Memang ja awalnya kada dipatoknya julakai, cuman kubuliki pulang patoknya amja. Oja julak berdarah lapian, alhamdulillah julakai kada berdarah. Bah cakap berdarah ja julak bagus banget toh. Berjadian. Memang asalnya julakai ja kada berdarah, cuman kukuriti sedikit-sedikit berdarah amja. Apalah takwil mimpi kok? Oja julak itu cilai pian kehendakan belaki itu aja. Tapi itu kitabnya kada ada. Cuman kisah aja. Kalau kita nih mimpi kadang-kadang bawa musibah. Malam tadi termimpi melihat buaya timbul tinggalam. Sakalnya usuk Honda diambil dialir. Motor 6 bulan nunggak kada bayar. Itu namanya mimpi bawa musibah. Kadang mimpi dicutang-cutang, masang nomor online. Judi online masang nomor buntut. Mendulun namanya judi podcast tu nah. Kami lagi kekanakan ditanya mimpi apa tadi malam ding. Pejak kawan ulun naik sepeda. Berapa orang sorangan? Kalau begitu Jusidin sepeda angka 8, ikam angka 1, gendingakan 18, pasang nomor 18 sekali muncul 81, celaka 12 Jusidin. Kadang anak disuruh guring malam, subuh dibangunkan bukan disuruh sembahyang, takoni mimpi. Mimpi apa tadi malam nak? Jangan anak melihat warik bahaya. Kemana bukahnya? Kusasahi bahaya. Naik sepeda, berapa ikong wariknya seikong bahaya. Berarti jabahnya ku pasang 2 aja. Sepeda angka 8, warik angka 1. Kalau digandingakan, kalau kada 18, 81. Oh ja anaknya kaina hulu bahaya. Kenapa? Karena wariknya aneh. Oh ja abahnya kenapa wariknya aneh? Warik tu bahaya, awaknya warik, muhanya mirip abah aja. Asanono. Berarti setelah melihat kita Imam Malik mimpi malam siang jadi kenyataan, setiap malam bermimpi Rasulullah, di mana bangganya kita? Kita jauh. Sahabat Utsman sembahyang malam setiap 2 rakaat khatam Al-Quran. Kita kabila. Jangankan nak menghatamkan Al-Quran, alangkah sembahyang tarawih, imam bawa 1 juz tarawih, malam esok mikir tahan pindah masjid. Apalagi sampai khatam dijamin makmumnya bulik berataan, termasuk kami bulik juga. Mun sampai khatam tarawih, apabila makan sahurnya.
Berarti kita kada apa-apa jauh terubat di hati kita. Di mana kita sombongnya ada. Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal setiap malam kada kurang sembahyang sunat 300 rakaat. Kita jangankan 300 rakaat, sembahyang tarawih saja bulan Ramadan 20 rakaat. Itu pun banyak namanya kilat. Malam pertama sampai 15 hibak masjid. Sekali 15 ke atas hilangan, kami ditungkal. Di sini lebih kurang ya lo juga. Obat hati namanya. Makanya bila mendengar kehebatan orang-orang salih terobati hati, di mana sombongnya kita jauh lagi daripada mereka. Itulah obat hati satu. Maka itu yang kedua, wa qiraatul Quran. Obat hati adalah membaca Al-Quranul Karim. Karena katanya kalau mengamalkan Al-Quran hati lembut. Kalau hati lembut ibarat tanah. Kalau tanah itu lembut, ada gambutnya, subur, nang apa aja ditanam tumbuh. Kadang kada ditanam gen timbai kangkung tumbuh. Kadang-kadang dihirai gen tumbuh lumbuk. Karena nang behira tadi malam makan sambal, bijinya kada lanik cabai itu. Behira keluar bibit cabai sepakit dengan pupuknya. Apa kada luoh pohon cabai. Makanya pian bila ke kabun orang tetamu pohon cabai menyurangan labat perlu dipertanyakan. Itu sesalah hasil orang behira gitu. Tapi kalau tanahnya tandus, kada bakal harapan tumbuh dengan baik. Hati kalau keras, kebaikan apapun kada mau melekat. Tapi kalau hati kita ini lembut, maka apapun kebaikan mudah melekat. Maka sinar Al-Quran keluar sehingga dipandang nyaman hati. Bila bercakap kita turuti, cakapnya menularkan manfaat. Itu berkah Al-Quran. Maka itu Nabi addibu auladakum ala salasi khisal. Didiklah anak-anak kamu atas 3 macam perkara. Anak kita ini dididik nang 3 ini harus mencintai. Pertama, hubbi nabiyikum. Anak kita harus mencintai nabi kamu. Kita dan anak kita tanamkan di hati, letakkan nabi itu di dalam hati. Selalu berselawat kepada nabi. Ujar nabi, berselawat engkau 100 kali, maka 100 hajat akan dikabulkan Allah. Tapi diamalkan setiap hari. Setiap hari baca selawat 100, karena dikabulkan Allah hajat kita 100. 70 hajat di akhirat, 30 hajat di dunia. Kalau kita berselawat sekali, Allah balas 10 kali. Ujar guru kami, kalau Allah membalas selawat kita, jangankan 10 kali, sekali aja lebih baik keutamaannya daripada beribadah lagi anom sampai ke Tuhan. Maka itu cintailah Nabi, karena Nabi basyarun lakal basar. Yang kedua, wahubbi ahli baiti. Cinta tanamkan kepada anak kita supaya mencintai ahli baitnya Rasul, mencintai para habaib, mencintai para syaraib. Nabi berdakwah kada banyak yang dipinta, tidak ada yang dipinta. Nabi kada minta balas apa-apa. Nabi berdakwah menyelamatkan kita umatnya, kada minta balasan apa-apa. Yang Nabi pinta, cintai Nabi, cintai ahli baitnya, selesai. Kalau kita meletakkan Nabi dan ahli bait di dalam hati kita, maka wajib syafaat Rasulillah untuk kita. Yang ketiga, wa qiraatil Quran. Anak kita harus pandai baca Al-Quran. Kita ini sudah tuha telanjur, sudah tuha ngalih tuha pang sudah ilat karas. Jangankan belajar Al-Quran, mau ilat karas nih, belajar bahasa orang kan kada mau pas. Ulun ni nataka banjer terus sadang lama ilah-ilah nak bahasa Indonesia. Baru ni bulan 11 ceramah di Medan, minta bahasa Indonesia. Kayak apa bahasa Indonesia? Ujungnya tak banjer juga. Dihingkat ceramah pulang di wilayah NU orang kita Jawa. Ustadz tolong ya bahasanya jangan banjar. Mana bisa? Tak banjer pulang. Memang ilat karas kayak Pak. Saya 4 tahun hampir di Pekalongan, Jawa Tengah. Ada bisa bahasa Jawa. Ada anak kiai kami main-main di atas. Weh julun. Ojo dulanan nang kono, mangkotebo. Tetawaan ninya.
Kenapa tekanan bahasa kada pas? Ulun tulak bebelanja. Bebelanja itu bisa tersalah cakap. Hendak menukar pisau silat. Di sana pisau silat, kami pisau silit. Nanti pis tuh. Silit bahasa Jawa burit. Tapi kan bahasa kami kan pisau. Jadi ya kawan saya, hati-hati mas ya. Julun aman lah tuh. Bibini nang bejual. Mbak julun. Ono dol silit ra, silitmu je. Saya sarik jangan Tuhan. Bulik aku. Sampai wahininya bila aku ke Jawa pinando, "Weh kapan teko je? Kabila datang?" Julun, "Bengi tadi malam." Pikir hati, silit endi? Ya silit hari itu kemana? Belum ditukarkan, belum dikeluarkannya. Ada jadi aku nukar takutan. Ini sarik. Padahal kita kan betul lidah kita nih Pak ya. Sudah tuha. Ulun ada umpat mahadiri orang belajar Fatihah nang tuha-tuha membaca Fatihah tuh hendak ditalannya walad walin jadi aku talan sebijian ada sikong ada kawan ulun ada mau umpat belajar tapi anaknya suruh belajar kayaknya belajaran anak jadi abahnya lajarin anak aku anaknya umpat tiba kami belajar dari bawah bahai ayat-ayat pendek. Ingat bah. Qul huwallahu ahad. Sekalinya abahnya qul huwallahu ahad. Anu bahaya jangan gancang banget deknya tuh bahaya. Jangan taliwat mahantak. Ada mau pindah ayat bahaya. Pindah ayat. Ayu haja abahnya aku nurut napa je guru. Turut tiba. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Sekali abahnya tabbat yada abi lahabi wa tab. Ini jabah jen anak ulun ada usul supaya bak pada tak keluar begitu sampai tab ulun tampal mentong abah. Jangan abah terserah guru aja hendak kayak apa menampal. Begitu tabbat yada abi lahabi wa tab tutup anaknya. Alhamdulillah ya anaknya kada keluar. Sekali dibuka aja pulang. Kan tuh ada. Makanya anak kita jangan kada bisa baca Al-Quran. Yang ketiga, obat hati wa ikhlaul batin, mengusungkan perut jangan kalau kenyang. Banyak akan puasa, apalagi di bulan Rajab nih nang kada banyak tolak undangan. Banyakkan puasa di bulan Rajab, tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Kemudian yang keempat, wa qiyamul lail, mendirikan ibadah di malam hari. Ujar Nabi, ya ayyuhan nas absus salam wasilul arham wa at'imut ta'am wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhulunal jannata bisalam. Ujar Nabi, hai sekalian umat manusia, absus salam, sebarkan olehmu salam, ketemu kawan ucapkan salam, kada tetamu kirim salam, aman. Kalau orang ngasih salam sunat, menjawab wajib. Kalau orang ngasih salam, kita sunat menjawab lebih dari orang. Ujar guru kami, kalau orang kasih salam, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah lebihnya. Kalau orang ngasih salam assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, kita menjawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratuh. Kalau orang ngasih salam assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratuh, kita menjawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Kalau orang mengasih salam dihabiskannya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh, terpaksa kita menjawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh wa habistuh. Lah barangnya hendak kau nambahi lagi. Artinya kalau kau mendoakan baik paling kurang sama lah membalas. Mun kada kawal lebih paling kurang sama. Yang kedua, wasilul arham, pererat tali persaudaraan. Jangan sampai putus tali persaudaraan apapun alasannya. Pilihan boleh berbeda, tapi kita jangan putus hubungan.
Jangan gara-gara pemilihan RT sehari hubungan baik 5 tahun hancur. Jangan pernah. Pererat tali persaudaraan. Jangan menurutkan marah. Kalau menurutkan marah, putus hubungan bersaudara. Kalau orang menurutkan marah, nekat. Ada kisah kawan ulun. Orang tua umur 70 tahun datang ke rumah dokter konsultasi. Konsultasi itu apa? Menerangkan keluhan, minta jalan keluar, itu namanya konsultasi. Jadi begitu bercerita, kenapa dokter salahnya? Ulun ini selalu sakit kepala, rancak sakit kepala. Ya dokter berapa umur pian Pak? 70 tahun. Ya dokter biasalah Pak, itu sudah bawaan orang umur 70 tahun. Tanyanya pulang, kenapa li dokter jahin tuhut kunang kanan ini selalu sakit? Ya dokter biasa Pak, itu sudah bawaan orang umur 70 tahun. Oh jasidin, dokter salah pian. Kalau hintuhut kunang kanan sakit bawaan umur 70 tahun, kenapa makan nang kiwa kada sakit? Mulai bang panasan dah. Pikir sidin sebakas lagi kau nyambat 70 tahun, melapau tangan sebelah ke kepala. Oh ya, nang Tuhan, kenapa li dokter? Kaki ulun ini selalu bangkak. Ya dokter biasalah Pak, itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun. Lapau tampar din sebakas. Kata dokter, ngapa Pak kau tampar aku? Ya dong Tuhan itu biasalah dokter aja, itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun. Dasar penamparan. Menurut akan sarik, orang hendak berbuat baikin kita pukul, apalagi orang nang kada berbuat baik, maka pererat tali persaudaraan. Yang ketiga, wa'at imut ta'am, berilah makan kepada orang. Nina bingka 400 datang, sapi seikong datang, nanti kita bikin posko pula. Res area itu kada kau menjawab, kada kau menyambat aku. Res area, res area tuh kayak di pom bensin kalau lah. Nah singgah di situ bebas kita, makan gratis, membuang pun gratis juga. Semuanya gratis. Mengasih makan itu disuruh Nabi. Berilah makan, apalagi tamu dari luar banyak, beri makan mereka. Ujian Nabi, man at'ama akhahul muslim syahwatahu haramahullahu ta'ala alannar. Siapa orang yang pernah menyuguhi sesama kaum muslimin sesuai dengan seleranya, haram jasadnya disentuh api neraka. Kita nih carilah amal masuk surga, kira-kira dapat jalur khusus. Amun hisab berat kita, dosa banyak, amal sedikitannya. Kalau hisab berat, tapi kalau dapat jalur khusus aman. Makanya memberi makan kepada orang yang memerlukan, itu jalur menuju surga. Yang kelima, yang keenam, yang kelima, yang keempat, wasallu billail wan nasuniyam. Ujian Nabi, sembahyanglah engkau di malam hari ketika orang guring. Apa ganjarannya? Tadkhulunal jannata bisalam, engkau masuk ke dalam surga dengan selamat. Makanya absus salam, wasilul arham, wa atimut ta'am, wasallu billail wan nasuniyam, tadkhulunal jannata bisalam. Kita akan masuk ke dalam surga selamat, hidup di dunia selamat, hidup di akhirat selamat, hidup di dunia bahagia, hidup di akhirat bahagia. Seperti ada pantun, membalas pantunnya gubernur tadi. Adab makan, duduk bersila. Setelah makan, piring dibasuh. Kalau hendak hidup bahagia, baik-baik bakawan, jangan cari musuh. Selesai. Apabila kita hubungan baik, silaturahim kita, saling berbuat baik, maka selamatlah kita dunia dan akhirat. Husnul khatimah wassa'adah, amin Allahumma amin. Obat hati yang kelima saya sambung pada episode berikutnya. Saya kira cukup ini yang dapat ulun sampaikan. Lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.